Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan juga waktu yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, memiliki anak adalah sebuah harapan besar yang pasti dimiliki oleh orang tua yang ingin memiliki keturunan. Sebagaimana disampaikan oleh tim pemerintah, pola asuh orang tua dengan stigma yang dimilikinya pasti akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang. Maka, anggapan bahwa orang tua harus memiliki kesiapan sebelum memiliki anak itu tidaklah salah. Namun dengan adanya tes kelayakan sebagai syarat dalam memiliki anak, saya rasa itu bukanlah suatu penyelesaian yang patut untuk dilakukan. Dewan Juri yang terhormat, setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat harus ditelaah terlebih dahulu mengenai akar permasalahan itu sendiri. Kesalahan pola asuh atau parenting yang banyak terjadi di masyarakat, jika ditelaah itu dapat terjadi karena dua hal. Pertama, kurangnya edukasi atau pemahaman orang tua mengenai gaya parenting yang sesuai. Berarti ini terjadi sebelum orang tua tersebut memiliki anak. Tim pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan mewajibkan suatu tes kelayakan. Namun saya rasa tes kelayakan tersebut justru akan menimbulkan berbagai permasalahan lainnya. Misalnya pertama, yaitu adanya upaya komersialisasi, di mana penggunaan tim ahli dalam tes kelayakan sebagaimana telah disebutkan oleh tim pemerintah justru akan berakibat pada mahalnya biaya tes yang menjadikan tes tersebut menjadi sebuah komoditas. Di tengah banyaknya kebutuhan yang perlu dipenuhi di zaman ini, tes kelayakan yang pasti membutuhkan biaya walaupun hanya sepeser, pada akhirnya justru akan memberatkan masyarakat. Kedua, adanya upaya penyeragaman gaya parenting. Setiap orang tua tentunya memiliki gaya parenting yang berbeda. Jika diadakan sebuah tes kelayakan di sini, apakah gaya parenting tersebut harus disamakan? Justru saya rasa gaya parenting yang demikian akan berdampak pada timbulnya penekanan pada anak. Ketiga, adanya upaya formalisasi. Jika tes kelayakan ini diadakan, tidak dapat dipungkiri bahwa realitas yang terjadi di masyarakat justru tidak sejalan dengan tujuan diadakannya tes tersebut. Sebagaimana telah diadakannya tes surat izin mengemudi, jika masyarakat tersebut bersikukuh untuk tetap dapat mengemudi walaupun tidak memiliki surat izin mengemudi, maka ia akan menggunakan berbagai jenis cara, termasuk cara-cara ilegal di mana ia membeli surat palsu, yaitu surat izin mengemudi yang palsu. Dan jika kita lihat mengenai tes kelayakan ini, maka bisa jadi masyarakat tersebut justru akan mengikuti jalan serupa di mana ia akan membeli surat tes kelayakan palsu. Nah, penyebab kedua yaitu bisa jadi karena masyarakat ini telah memiliki ilmu atau kecakapan mengenai hal parenting. Namun dalam proses membesarkan anak, ada sebuah faktor eksternal yang seringkali diabaikan, yaitu lingkungan, yang padahal itu paling menentukan keberhasilan orang tua dalam mendidik anak. Misalnya, orang tua tersebut telah cakap dalam keilmuan saat sebelum memiliki anak. Namun ketika anak tersebut telah lahir dan sedang dalam proses pengembangan, orang tua dihadapkan pada persoalan lain. Ya, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa masalah sehari-hari yang dialami oleh orang tua tidak hanya mengenai anak, namun juga mengenai permasalahan ekonomi, misalnya mengenai tingginya bahan makanan pokok, juga mengenai masalah pekerjaan, misalnya PHK dan lain-lainnya, yang justru akan berakibat pada ketidakstabilan emosi yang dimiliki orang tua, sehingga ketika itu dibawa ke rumah, itu akan berdampak pada anak tersebut karena emosi justru ditumpahkan kepada anak yang dimilikinya. Selain itu, lingkungan memberikan dampak dengan cara ketika anak berteman dengan teman di sekitarnya. Misalnya ia telah diberikan gaya parenting yang sesuai oleh orang tuanya, namun ia bertemu dengan teman yang dimana gaya parentingnya itu berbeda dan memberikan pengaruh yang kemudian juga berbeda kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut pada akhirnya tidak sesuai dengan gaya parenting yang diharapkan oleh orang tuanya. Selain itu, jika pada akhirnya masyarakat lebih memilih untuk tidak memiliki anak karena melihat betapa rumitnya proses untuk memiliki anak di samping segi finansial yang telah ada, maka akan terjadi sebuah krisis demografi sebagaimana yang telah terjadi di belahan negara lain, misalnya seperti di Cina, di Korea Selatan, juga di Amerika, di mana jumlah penduduknya itu semakin menurun dan kemudian berdampak pada masa depan bangsa berupa kurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara. Dewan Juri yang terhormat, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban tes kelayakan memiliki anak pada orang tua yang hendak memiliki anak sangat tidak sesuai untuk diberlakukan, karena pertama, ilmu parenting harus dipelajari melalui proses bukan hanya sebelum memiliki anak. Kedua, upaya perbaikan faktor eksternal di sini adalah lingkungan, yang saya maksud adalah
Sudah sepatutnya lebih diprioritaskan dibandingkan dengan mengadakan tes kelayakan mempunyai anak itu sendiri. Dengan demikian, saya sebagai tim oposisi sekali lagi menekankan bahwa saya tidak setuju dengan mosi Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih.